Sampurasun dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota. Gimana kabarnya, sehat? Ngopi dulu ya biar rileks, biar tidak marah. Baik, ini saya akan sedikit mengulas. Kang Dedi sedikit marah kepada beberapa sekolah yang masih melakukan pungutan bulanan. Apa penyebabnya? Nah, makanya di sini saya akan sedikit mengulas berapa sih anggaran yang digelontorkan dari pemerintah ke sekolah-sekolah. Tentu setiap jenjang itu berbeda-beda ya. Nah, ini saya perlihatkan. Anggaran yang didapat untuk SD itu 900.000 per siswa ya, per tahun. Itu per siswa untuk 1 tahun. Coba dikalikan, misalkan ada berapa siswa, itulah yang didapatkan sekolah per tahun. Tapi itu dikirim ke sekolahnya tiap bulan untuk di dinas ya. Nah, untuk SMP 1.100.000 rupiah per siswa per tahun ya. Untuk tingkat SMA, nah ini silahkanlah sambil dilihat. Tingkat SMA itu 1.500.000 per siswa untuk 1 tahun ya, 1 tahun anggaran. Nah, terus untuk SMK 1.600.000 per siswa per tahun, yaitu untuk 1 tahun. Jadi skala setiap tahun terus saja mendapatkan anggaran begitu. Terus, nah ini yang paling besar, jarang ada yang swasta yang mendirikan sekolah SLB. Berapa itu SLB? Nah, ini untuk SLB 3.600.000 rupiah. Kenapa besar ya? Karena mungkin operasionalnya pun jauh lebih besar, banyak yang harus dibeli. Nah, itu gambarannya. Nah, saya akan sampling saja yang akan saya bedah ya, tingkat SMK. Perlu Bapak Ibu ketahui, anggaran BOS itu bukan untuk diberikan ke siswa. Misalkan dapat BOS terus diserahkan ke siswa, tidak seperti itu untuk anggaran BOS, kecuali PIP. Nah, itu kalau PIP nanti di lain kali saya bahas ya. Ini untuk anggaran BOS saja, jadi tidak untuk diberikan ke siswa. Untuk apa ya? Untuk operasional sekolah, namanya juga BOS ya, bantuan operasional sekolah. Nah, sampling yang saya catat di sini SMK. Berapa SMK? Nah, ya tadi 1.600.000 rupiah itu per siswa per tahun. Bagaimana sih perhitungan anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada pihak sekolah? Nah, begini. Misalkan ini saya sekali lagi sampling SMK. Ada sekolah SMK yang jumlah muridnya itu mencapai 1.000 ya, 1.000 siswa. Nah, ini lihat, 1.000 murid dikali 1.600.000 rupiah. Nah, ini berapa yang didapat? 1.600.000.000 itu yang didapatkan sekolah per tahun. Bagaimana kalau hitung per bulan? Nah, bagikan saja bagi 12, 1 miliar. Nah, ini lihatlah, 1.600.000.000 dibagi 12, dapatlah ini sebenarnya 133.333. Saya bulatkan saja 133 juta per bulan. Itulah yang didapatkan sekolah SMK. Apakah bentuk uang? Tidak. Ada yang langsung mendapatkan barang. Kalau nggak salah itu siplah atau apa ya, karena saya bukan operator, bukan bendahara, saya
kurang tahu, tapi yang jelas belanja barang lah intinya ya. Itu tidak semua dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang ya. Gitu. Bisa buku, bisa ATK, bisa misalkan infocus atau misalkan laptop untuk keperluan operasional sekolah ya. Nah, atau lemari lah atau bikin plang itu juga masuk dalam anggaran BOS. Nah, itu 133 juta dibulatkan saja ya. Nah, terus untuk siswa 1.600.000. Bagaimana kalau misalkan dihitung per bulan? Nah, ini juga dapatnya 133.333. Nah, saya bulatkan saja. Misalkan 133.000 rupiah. Nah, pemerintah mensubsidi siswa itu 133.000 per siswa dalam 1 tahun. Nah, itu ya kalau misalkan dihitung per bulan 133 itu yang didapatkan siswa, tapi untuk operasional sekolah. Nah, itulah yang didapatkan sekolah ya, 1.600.000.000 per tahun ya, tidak per bulan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan pihak sekolah masih pungut biaya? Misalnya paling standarnya 100.000. 100.000 silahkan kalikan 1.000 ya. 100.000 dikali 1.000 berapa? 100 juta rupiah. Berarti sekolah tersebut dari iuran murid, iuran siswa mendapatkan 100 juta rupiah per bulan. Kalikan 12 bulan itu berapa? 1 miliar kalau nggak salah 200 juta ya. Ini saya lihat catatan, takut salah. 1.200.000.000 itu kalau per tahun. Itu pun kalau misalkan semua siswa bayar, tapi kan faktanya tidak semua siswa bayar. Nah, kalau misalkan ditambah dengan anggaran BOS itu jadi berapa? Ya tadi 1.600.000.000 ditambah 1.600.000.000 ditambah 1.200.000.000, ketemulah 2.800.000.000 rupiah. Wow ya, gede juga itu, sampai 2M itu kalau yang 1.000. Silahkan hitung sendiri kalau misalkan ada jumlah siswa yang di bawah 1.000 atau lebih dari 1.000. Nah, begitulah yang membuat Kang Edi marah. Kenapa? Itu kan sudah ada anggaran BOS, apa tidak cukup? Nah, ini kalau misalkan banyak, taruhlah misalkan yang bayar itu cuman separuhnya. Misalkan kalau 1 miliar ya, 1 miliar berarti 500 juta lah, taruh 500 juta itu tunggakan untuk 1 bulan. Tunggakan untuk 1 bulan 500 juta ya, begitu. Oh ya, saya cek dulu kan 100.000 kali 1.000 berarti 100 juta. Nah, itu 100 juta ya. Kalau misalkan yang nunggak itu separuhnya, berarti ya 100 juta dibagi 2 berarti 50 juta. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun yang tadi 100 juta dikali 12 berarti 1.200.000.000 dibagi 2 itu berapa? 600 juta.
itu per tahun kali 3. Nah, maksudnya yang ingin saya katakan yang harus dibayar Kang Dedi ini maksudnya bukan harus dibayar. Ini yang Kang Dedi pertanyakan kan sudah ada anggaran bos, kenapa harus mungut lagi? Nah, itu yang bikin Kang Dedi marah, murka. Nah, itu kan Kang Dedi sudah bicara di media sosial, berikan ijazah nanti tunggakan kami bayar. Ini tunggakan kalau misalkan ini untuk satu sekolah saja ya, tadi hitungannya 100 juta berarti 1.200.000.000, taruhlah yang nunggak separuhnya, berarti saya ambil 600 juta. Itu hanya untuk ini untuk 1 tahun. Bagaimana kali 3? Kalau dikali 3 itu lebih gede lagi, belum berapa lulusan yang nunggak. Nah, ini makanya saya bilang di video awal, saya bukan curiga ya, saya curiganya memang tidak akan terbayar. Untuk satu sekolah saja itu sudah ratusan juta, itu untuk satu angkatan. Itu berapa angkatan yang masih nunggak, belum lagi yang saya ketahui ada yang 1 miliar dalam satu sekolah. Untuk satu sekolah saja sampai 1 miliar. Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala Kang Dedi. Ini kan sudah ada bos, apa tidak cukup? Nah, itu mungkin yang membuat Kang Dedi sedikit meradang gitu. Apalagi sekolah swasta kan sudah, itu swasta itu statusnya hibah. Ya, hibah. Masa sudah dikasih hibah masih pungut biaya? Itu yang bikin Kang Dedi sedikit meradang, marah. Tapi di sini saya tidak bermaksud menyudutkan pihak sekolah, karena saya juga tidak begitu persis tahu pengeluaran sekolah itu berapa, terutama SMK pasti sangat besar sekali. Makanya saya tidak mau, tadinya sih mau saya tanya-tanya, tapi itu terlalu sensitif lah kalau langsung. Makanya saya tanpa menyebutkan sekolah saja, ini simulasi saja, 1.000 siswa saja. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu menemukan sekolah yang muridnya sampai 2.000, ya kalikan saja ini kalau SMK. Ternyata ada di sini sekolah SMA jumlahnya hampir 3.000 misalkan, ya kali saja 1.500.000. Begitulah perhitungannya. Jadi kesimpulannya yang bikin Kang Dedi geleng kepala kan sudah dikasih dana hibah ini kalau untuk swasta. Masa harus bayar lagi siswa, apa tidak cukup? Nah, ini benang merahnya. Cukup sekian saja. Ini mudah-mudahan dunia pendidikan di Jawa Barat ada perbaikan. Sekali lagi, saya bukan tidak mendukung Kang Dedi, saya sangat hormat dan mendukung kebijakan atau gebrakan Kang Dedi yang sangat luar biasa itu bagi saya. Jangan sangka saya itu anti, karena ya wajar juga kalau misalnya saya sedikit mengkritik. Toh sebenarnya saya mendukung ya kebijakan Kang Dedi. Nanti kebijakan Kang Dedi akan saya ulas lagi ya di video berikutnya. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.